militansi itu tercermin dari kalau kita bekerja itu yang bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, satu lagi harus tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillahil mannan alladzi manna alaina ni'aman, walhamdulillahilladzi al-ghafur rahman alladzi wajaba alaina bihil iman. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat pemirsa Suara Gontor FM dimanapun antum berada, semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan untuk terus menapaki jalan ilmu dan juga pengabdian. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah malam hari ini antum kembali bersama kami dalam Gontor Podcast Wargo FM, sebuah forum ilmu dan nasihat pendidikan yang membahas nilai, karakter, dan perjuangan hidup santri, khususnya santri Gontor. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah bergabung di live official Instagram kita @suaragontor_fm. Silakan menyimak hingga akhir. Semoga mendapatkan faedah dan keberkahan yang melimpah. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita bahas pada podcast malam ini adalah militansi pendidikan Gontor. Sebagai mukaddimah, militansi dalam pendidikan Gontor bukanlah kekerasan, bukan sikap kasar, dan bukan pula radikalisme. Militansi adalah kesungguhan total dalam memegang nilai, amanah, dan juga perjuangan hidup. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, telah hadir bersama kita guru kita tercinta yang insya Allah akan memberikan ilmunya, nasihat dan arahan yang sangat berharga. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Soeharto MPDI, Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki forum kepada pertanyaan, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam sosok guru kita tercinta Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Soeharto MPDI. Beliau lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah pada 30 Oktober 1965, putra kelima dari 9 bersaudara dari pasangan almarhum Haji Abdul Qadir Ali dan juga Haja Marhamah. Sejak menamatkan KMI Gontor pada tahun 1985 dan beliau mengabdikan diri sepenuhnya di dunia pendidikan Gontor. Beliau pernah diamanahi untuk berjuang bersama di Gontor Banyuwangi Darul Muttaqin, kemudian wakil pengasuh di Gontor Darul Ma'rifat Kediri, serta wakil direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, dan juga wakil direktur KMI Gontor Putri Mantingan, kemudian wakil pengasuh Gontor Putri Mantingan, dan sekarang alhamdulillah beliau seperti yang kita ketahui bersama wakil direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, tanpa berpanjang kata, kita langsung masuk ke forum penyampaian nasihat dan nilai pendidikan bersama beliau. Ustadz, antum pernah menyampaikan manusia militan bukan sekedar kuat fisik, ya, betul, tetapi kuat tekad, bekerja keras, dan juga bekerja ikhlas. Di dalam konteks pendidikan Gontor, apa yang dimaksud dengan manusia militan, Ustaz? Dan mengapa karakter ini menjadi bekal penting bagi santri? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat berjumpa dengan para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ini pertanyaan pertama langsung menukik ya. Iya. Sebenarnya yang pernah kami sampaikan dulu bisa disempurnakan.
bahwa militansi itu tercermin dari kalau kita bekerja itu yang ya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, satu lagi harus tuntas. Tuntas. Iya, bekerja tuntas ya. Karena orang militan adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Orang militan adalah yang mempunyai tekad yang kuat dan bulat, yang terus bekerja, berjuang, merealisasikan apa yang menjadi cita-citanya, dan tidak akan pernah berhenti sebelum mencapai apa yang dicita-citakan. Tidak pernah menyerah. Itu baru militan namanya. Jadi kalau kita mendidik santri-santri kita menjadi militan atau mempunyai militansi, maka anak-anak kita harus mempunyai prinsip, harus mempunyai falsafah dalam kehidupan, dalam perjuangan yang dia pegang teguh, dan kemudian dia mempunyai karakter dan jati dirinya, dia mempunyai tujuan hidup yang jelas, mempunyai cita-cita yang luhur, dan kemudian dia akan mengatur strategi, membuat konsep-konsep, kemudian mempunyai skala prioritas, dan kemudian secara bertahap dia akan perjuangkan dari satu langkah ke langkah berikutnya sampai tuntas, sampai berhasil. Itulah yang kita ingin dididik anak kita di pondok ini dengan pendidikan militansi bagi mereka. Baik, Ustaz. Berarti tadi militansi, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Tuntas sampai selesai, betul ya. Hadir. Dalam sistem pendidikan di Gontor, Ustaz, Ya. membentuk santri seperti yang antum sampaikan agar memiliki mental pekerja keras, pekerja cerdas, ikhlas, dan berjuang. Apa hal yang paling mendasar di dalam sistem pendidikan Gontor? Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Gontor sebagai lembaga pendidikan mempunyai madhab pendidikan yang disebut pendidikan holistik, pendidikan total yang menyeluruh, ya. Pendidikan yang komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, yang menggali, meningkatkan, mengasah, menajamkan apa yang menjadi potensi-potensi anak didik kita dari semua aspeknya, kemudian juga terintegrasi satu dengan yang lainnya, tidak terpisah-pisah, sehingga semua itu akan menjadi sistem pendidikan yang holistik, ya. Nah, bagaimana, apa unsur yang terpenting dalam mendidik anak-anak kita menjadi militan? Di Gontor yang utama adalah keteladanan. Karena teladan yang diberikan oleh para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, oleh para pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, guru-guru kita, ada yang masih bersama kita, ada yang sudah mendahului kita, itu adalah pendidikan yang real, yang nyata. Dan demikian pula para sahabat dahulu terdidik dengan baik oleh Rasulullah karena mereka menyaksikan teladan yang hidup di tengah-tengah mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Gontor juga menjadikan keteladanan sebagai media utama dalam mendidik. Inilah rahasianya mengapa kiai kita hidup bersama kita. Kiai kita adalah kiai santri yang 24 jam menyertai santri. Dan rapotnya kiai itu adalah sejauh mana beliau-beliau menyertai santri. Kiai santri ya berarti 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kan begitu, 31 hari dalam sebulan keberadaannya bersama santri. Seandainya terpaksa beraktivitas di luar, itu pun dari pesantren ke pesantren, dari santri ke santri, membina para alumni yang sudah merintis pesantren dan lain sebagainya. Yang utama adalah keteladanan. Tetapi tidak hanya itu, di Gontor kita juga dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi pribadi yang militan. Anak harus disiplin, anak harus menjaga waktu, jam berapa harus bangun, harus berjamaah, kemudian juga membaca Al-Quran, belajar baik formal di kelas maupun di luar kelas, mempunyai tugas-tugas yang banyak. Jadi pembiasaan, kegiatan-kegiatan yang padat dan terarah, itu juga bagian yang penting dalam membentuk militansi. Sehingga anak-anak kita akan menjadi santri yang mempunyai produktivitas tinggi. Menjadi santri yang menghargai waktu, yang berdisiplin,
yang pinter menyusun program-program kegiatan dengan skala prioritas, dengan target-target yang jelas, itu tidak bisa dibantah lagi menjadi sarana yang bagus dalam membentuk militansi santri, disadari ataupun tidak. Dan tentu saja dengan pengarahan-pengarahan yang sering kita dapatkan, dengan pengajaran di kelas, dan berbagai macam kegiatan. Tapi itu diantaranya sarana yang penting dalam membangun militansi santri. Gitu. Masya Allah, berarti pendidikan holistik yang Iya. dilaksanakan oleh Gontor yang dimana mencakup semua hal. Dari bangun tidur Iya. sampai dengan tidur lagi. Karena itu ungkapan-ungkapan lain dari pendidikan holistik adalah life is education, seperti disampaikan Kiai Akrim. Benar. And education is life. Jadi totalitas pendidikan, kita mendidik kehidupan. Dan kalau kita melihat bicara masalah konsep holistik pendidikan ini, agar kita lebih bersyukur, terutama wali santri, santri-santri, guru-guru yang ada di pondok ini, Gontor itu tidak mempunyai atau tidak mengikuti madhab tertentu dalam pendidikan. Tetapi Gontor itu mensintesis secara kreatif pemikiran-pemikiran atau falsafah-falsafah pendidikan yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau kita mencari akar filosofi pendidikan Al-Ghazali, kita temukan di Gontor. Al-Ghazali itu intinya adalah penekanan pada ulum syariah. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus dan penguatan niat dalam belajar. Itu kita dapatkan di sini. Tetapi tidak berhenti pada di situ. Sementara barangkali lembaga pendidikan lainnya berhenti pada taklim ulum syariah, kemudian tazkiyatun nufus, niat yang baik dan sebagainya. Syekh Azhar Nuji dengan taklim muta'alim, madhabnya kurang lebih seperti itu. Gontor menikahkan lagi dengan filsafat pendidikannya Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang pentingnya kecerdasan otak untuk dilatih dengan berpikir rasional, untuk diajari filsafat dan logika, bahkan kesehatan badan. Maka kita di Gontor memadukan antara ilmu pengetahuan umum dan agama, mementingkan berbadan sehat setelah berbudi tinggi. Berbudi tinggi itu bisa jadi merupakan konsep dari Al-Ghazali, tapi berbadan sehat mungkin dari Ibnu Sina, atau minimal sesuai dengan falsafah pendidikan Ibnu Sina. Apakah berhenti di situ? Tidak. Pendidikan Gontor filosofinya sangat holistik. Apa itu? Kalau kita membaca Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, beliau mengintegrasikan, memadukan antara ilmu pengetahuan dengan membangun peradaban. Jadi kita belajar ilmu itu bukan untuk belajar, bukan untuk sekedar bekerja, untuk kita hafalkan. Tapi bagaimana ilmu itu menjadi instrumen, alat yang kita gunakan untuk membangun peradaban. Kata-kata itu tidak asing bagi kita yang di Gontor. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang akan membangun peradaban Islam yang luhur, gitu lah ya. Maka itu pun kita juga mempunyai akar filosofi pendidikan dari Ibnu Khaldun. Ketika Muhammad Abduh muncul, Rashid Ridho muncul, Jamaluddin Afghani muncul, Iqbal muncul, dan lain sebagainya, maka di era modern mereka itu, mereka juga mulai memadukan antara pendidikan ilmu pengetahuan umum dan agama, dan menjadikan pendidikan dan ilmu itu sebagai sarana bukan hanya untuk membangun peradaban, tapi untuk harokati al-islah wa tajdid, untuk pembaharuan, pemurnian agama, untuk perbaikan kondisi umat, membangkitkan mereka melawan penjajah. Dan Gontor juga menangkap itu. Kita temukan sampai ketika muncul Naqib Alatas yang menanamkan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Ismail Roji Al-Faruqi juga demikian, mementingkan perlunya landasan tauhid dalam segala hal. Alatas dalam falsafah pendidikannya adalah adab, dan seterusnya. Kita temukan itu berbudi tinggi di Gontor karakter pendidikannya. Ternyata para pakar pendidikan muslim ataupun bahkan non-muslim itu mereka seolah-olah memvalidasi tentang keabsahan bahwa falsafah dan sistem pendidikan di Gontor itu sudah terbukti, teruji, lagi menghasilkan. Maka kita bersyukurlah yang ada di pondok ini. Ini tidak kaleng-kaleng gitu ya, tidak main-main, tapi mempunyai akar yang sangat kuat. Maka ungkapan Bapak pimpinan untuk senantiasa al-muhafadzatu 'alal qiyam, qiyam itu diantaranya tadi itu, falsafah-falsafah, nilai-nilai tentang pendidikan yang itu dirangkum dari para pakar Muslim maupun juga ada Barat. Dalam hal ini umpama saja ya,
masalah pendidikan barat. John Dewey umpamanya, dia mengatakan bahwa sangat penting pendidikan itu tidak hanya teori, tapi by doing. Lah sejak zaman Gontor berdiri sudah, ya itu education by doing, kan begitu. Learning by doing ternyata itu di Gontor ada. Yang lainnya mempunyai konsep by experience. Anak sudah mempraktekkan ini itu, berpunya pengalaman. Di Gontor sudah anak-anak itu mulai ngurusi rayon, kamar, sampai OPPM, gerakan pramuka, experience kan. Kemudian juga ketika tahun 70-an UNESCO mencanangkan pilar pendidikan itu ada 4. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Semuanya sudah ada di Gontor sejak berdiri. Anak di sini didik dia untuk mengetahui, untuk bisa dia kerjakan, agar amalnya itu berdasarkan ilmu. Kemudian juga to be, agar dia menjadi pribadi yang ilmunya itu meresap di hati, menjadi akhlak dan kepribadiannya. Dan to live together, di sini anak-anak berbaur, berinteraksi dengan santri, teman-temannya dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi ternyata para pakar pendidikan sampai UNESCO sendiri seolah-olah memberikan validasi keabsahan nilai-nilai filosofi pendidikan di Gontor. Itulah yang harus kita syukuri semuanya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Berarti pendidikan holistik di Gontor ini sebenarnya secara tidak langsung Ustaz sudah divalidasi oleh beberapa tokoh dan banyak tokoh Islam, diantaranya Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Naqib Al-Atas, dan masih banyak lainnya tentang pendidikan holistik di Gontor, pendidikan yang menyeluruh. Ya, di antaranya tadi bagaimana membentuk militansi, yaitu sudah otomatis menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan holistik yang ada di pondok. Militansi tidak terpisahkan dari pendidikan holistik. Baiklah ikhwan dan akhwat semua, kita izin break terlebih dahulu dan kita akan kembali beberapa saat lagi. Tentunya tetap stay tune di Swargo FM, Jaya di Udara, Abadi di Hati, dari Gontor menyapa Indonesia. Ikhwan dan akhwat sekalian, kembali lagi bersama kita di Suara Gontor FM, Gontor Podcast, Pendidikan Militansi Gontor bersama Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Soeharto MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kembali kepada segmen selanjutnya, yaitu apa sebenarnya arti dari militan, Ustaz? Karena banyak hal ataupun sebagian orang awam memandang militan itu adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang kasar. Dalam hal ini, bagaimana Gontor menyikapi dan memaknai arti militan yang sebenarnya, Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya semakin mengerucut ya. Ya, tentu saja Gontor mempunyai pemahaman dan pemaknaan yang luas dan mendalam tentang arti militansi ini. Kalau sebelum kita memberikan definisinya, tetapi kita melihat cobalah akarnya. Umpamanya saja dalam Al-Quran kita menemukan istilah mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini sebenarnya juga menjadi akar militansi. Bahwa militan itu maknanya menurut Al-Quran adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Mujahadah. Maka seorang santri yang militan adalah ketika dia belajar dengan mujahadah. Seorang guru yang militan ketika dia mengajar dengan mujahadah. Dan di sini selaras dengan nasihat Kiai Sugri rahimahullah yang beliau mengatakan, hendaknya kita ini selalu berlatih untuk mengeluarkan potensi puncak yang kita miliki. Jangan asal-asalan, jangan jadi orang minimalis. Karena seorang yang tidak pernah mengeluarkan potensi puncaknya, dia tidak akan pernah menorehkan prestasi apapun. Jadi ini kita menemukan makna ternyata dari Al-Quran. Kemudian dari hadis kita juga menemukan innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah mencintai apabila seorang di antara kalian itu melakukan suatu pekerjaan, hendaknya dia melakukannya dengan teliti, dengan tekun, dengan tuntas. Dalam bahasa yang lainnya, yang dengan militan itu yang dimaknai oleh Gontor adalah kalau kita bekerja itu yang maksimal, profesional. Bahasanya itu adalah ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kepada kita ihsan dalam segala sesuatu. Seorang yang sholat dan dia ihsan dalam mengerjakan sholatnya, maka dia akan khusyuk.
Anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarau fa innahu yarak. Itu adalah gambaran seorang yang ihsan dalam sholat, dan itu makna militan. Jadi seorang akan disebut militan ketika dia mengerjakan apapun itu dengan penuh kesungguhan, dengan totalitas, dengan maksimalitas, dengan profesionalitas, dan itulah yang menjadi etos Gontor. Ketika Kiai Zarkasi menyarankan kepada kita, kalau bekerja jangan setengah-setengah, i'malu fauqa ma amilu. Bekerjalah lebih dari apa yang orang lain lakukan. Karena kita dididik untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus linweh, bahasanya Pak Yai Syukri lagi. Pemimpin itu harus linweh. Linweh itu artinya mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau orang lain mungkin belajar 3 jam, maka pemimpin harus belajar lebih dari itu. Orang lain mungkin bekerja 2 jam, kita harus bekerja lebih dari itu. Jadi artinya kita harus mempunyai dedikasi, mempunyai semangat berkorban, bekerja, berbuat lebih dari yang lainnya. Itulah i'malu fauqa amilu. Itu adalah makna daripada militansi. Agar kita senantiasa mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Idza kunta fi syarafin marumin fala taqna fi ma dunan nujum, kan? Kita ditanamkan agar senantiasa mempunyai cita-cita yang mulia. Itulah militan. Kalau santri atau guru, ya sudahlah saya begini saja sudah cukup. Dia tidak punya bagaimana memberi manfaat yang sebesar mungkin bagi umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu menanamkan militansi. Ketika santri didik untuk mempunyai cita-cita yang luhur. Karena innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai urusan-urusan yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah membenci urusan-urusan sampah. Maka di kantor kita dibiasakan dengan urusan-urusan yang penting. Tidak ada hal yang tidak penting, semuanya penting. Dan kita adalah orang-orang santri dan guru yang tahu arti kepentingan. Tapi kita tidak punya kepentingan pribadi, karena semua kita adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, itulah makna. Kalau kita rangkum, makna militansi itu apa? Ya, seseorang yang mempunyai niat, mempunyai tekad yang kuat, yang bulat, mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia, yang istiqomah dalam menjalankan tugasnya, yang profesional, sungguh-sungguh dan maksimal. Itulah makna militansi atau orang yang disebut orang-orang yang militan. Masya Allah. Ya. Berarti sebenarnya akar dari kata militan itu ada di Al-Quran. Semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyan lahum subulana. Mujahadah. Iya. Bersungguh-sungguh. Iya. Ihsan juga bisa kita katakan profesionalitas. Iya. Seorang yang bekerja, apabila dia ihsan maka dia berada di titik tertinggi dalam suatu pekerjaan. Kemudian tadi sempat menyinggung pemimpin juga, Ustaz. Iya. Jadi pemimpin harus memiliki kelebihan. Iya. Salah satunya kita contohkan dalam analogi belajar. Ketika orang lain belajar 3 jam, 2 jam, maka seorang pemimpin harus lebih daripada itu, mungkin bisa jadi 5 jam atau lebih. Sampai kita tadi ada salah satu kata yang sangat menarik, Ustaz. I'malu fauqa ma amilu. Mungkin rangkuman dari militansi yang sebenarnya adalah i'malu fauqa ma amilu. Bisa jadi. Baik, Ustaz. Kemudian beberapa hal sering ditekankan di Gontor tentang bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas tadi. Pastinya ada tantangan, Ustaz, di dalam mengerjakan hal-hal tadi. Bagaimana keempatnya tadi harus berjalan bersama, dan apa dampaknya jika salah satu dari hal-hal ini hilang? Baik, unsur 4 tadi atau keempat unsur itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Katakanlah, mengapa kita bekerja itu harus cerdas? Ya, artinya orang yang bekerja cerdas artinya dia mempunyai visi, punya orientasi yang jelas. Dia mempunyai perencanaan, dia punya konsep yang jelas. Dia punya strategi yang jelas, dia punya target dan tahapan yang jelas, ya kan? Dan itu kita dilatih di pondok, berorganisasi, musyawarah kerja. Akhirnya kita bekerja cerdas, termasuk laporan pertanggungjawaban, problem solving. Coba kita di bagian apapun di BPM. Bahkan ketika kita masih di rayon, menjadi bagian bahasa, bagian kesehatan, bagian keamanan, adalah masalah. Akhirnya kita harus berpikir cerdas, mencari solusi. Jadi sebenarnya di pondok kita sudah dilatih untuk bekerja yang cerdas, konseptual.
Maka ada ungkapan yang sangat populer di Gontor dulu adalah jadilah satrio pinandito. Satrio pinandito. Satrio itu artinya kasatria. Dia mampu terjun ke lapangan menjadi pelaksana yang baik. Tapi dia juga pinandito, itu mempunyai konsep atau dia sebagai konseptor yang baik. Jadi anak Gontor harus bisa mengonsep dengan baik, memprogram dengan baik. Tapi jangan hanya pinter konsep di belakang meja. Dia juga harus bisa terjun, bisa mengeksekusi dengan baik, menjadi pelaksana yang baik. Nah, itulah watak kepemimpinan yang ditanamkan kepada santri-santri kita. Itu contoh bekerja cerdas. Tapi kalau meskipun kita punya rencana, punya program, punya analisa, tapi kita nggak mau bekerja keras, ya tidak maksimal. Ibarat seorang anak mempunyai kecerdasan otak, tapi dia malas belajar, dia malas membaca, ya kan? Dia belajarnya hanya sebentar, ya hasilnya tidak bisa bagus. Ya. Tetapi kalau seorang itu hanya bekerja keras tanpa cerdas, habis energi, nggak dapat apa-apa, karena nggak punya ilmunya, nggak ada konsep yang jelas, arahnya yang jelas. Maka semuanya saling menguatkan, termasuk kerja ikhlas. Kalau ini aspek spiritual, agar amal kita tidak sia-sia. Agar semua yang kita kerjakan bernilai ibadah, yang dicari hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sakralitas kehidupan di Gontor. Harus itu, baru tuntas. Nah, kalau tuntas ini tadi adalah wujud nyata dari militansi juga, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Tidak akan pernah berputus asa, meskipun jatuh dia akan bangkit kembali, jatuh bangkit kembali sampai berhasil. Ya, itu harus tuntas. Kalau pejuang itu ya memang punya mental bangkit kembali. Tidak masalah Anda pernah jatuh, tidak masalah Anda pernah gagal. Yang bermasalah kalau Anda jatuh Anda bangkit-bangkit. Yang bermasalah kalau Anda gagal kemudian putus asa. Karena siapapun yang berhasil dan berprestasi menorehkan karya-karya hebat adalah orang-orang yang sudah berkali-kali gagal dan jatuh. Tidak mungkin seorang itu langsung hebat, langsung punya karya ini. Itu pasti melalui upaya berdarah-darah. Seperti itu. Siapapun, silahkan dicek, dilihat. Penulis yang baik, sebelum itu tidak mungkin berkali-kali nggak bisa menulis, gagal, ditolak oleh penerbit, tidak diterbitkan dan lain sebagainya, kan begitu. Setelah itu dia akan terus belajar. Jadi kegagalan itu harus menjadi guru kita yang terbaik. Tapi belajarlah dari kegagalan. Jangan gampang berputus. Itulah orang-orang yang militan itu seperti itu. Maka empat-empatnya tidak boleh dipisahkan ya. Baik, jadi 4 hal tadi saling bersinergi, membantu satu sama lain, dan salah satu hal yang menarik juga, tidak peduli bagi ikhwan dan akhwat semua seberapa banyak kegagalan yang pernah kita rasakan, tapi kita harus bangkit dari kegagalan itu semua. Masya Allah. Baiklah, itu tadi arti dari kata militan. Untuk ikhwan semua, seperti yang kita ketahui bersama, beliau Al-Ustaz Ahmad Suharto juga sebagai penulis buku. Ada sekitar puluhan buku yang pernah beliau tulis, dan Masya Allah, tulisan-tulisan beliau ini sangat menggugah hati dan menarik untuk dibaca. Mungkin ikhwan dan akhwat semua yang belum pernah ataupun belum mengetahuinya bisa langsung mengecek ataupun memesan di berbagai toko Pondok Pesantren Salam Gontor buku oleh Al-Ustaz Ahmad Suharto. Mungkin cerita sedikit Ustaz tentang menulis buku, Ustaz. Ini adalah salah satu bukti nyata dari wujud militansi, Ustaz. Bagaimana gitu, antum bersungguh-sungguh. Terima kasih. Masalah nulis buku ini itu kebiasaan kita ketika menjadi santri, terbiasa untuk merangkum. Terbiasa mencatat, ya kan? Dan budaya menulis di Gontor ini sudah ada ketika kita juga belajar insya. Benar. Kita membuat majalah dinding dan lain-lainnya. Kemudian ada Idkon, ada sekarang itu Darussalam Pos, ya kan? EP2S dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pondok memberikan sarana kepada kita untuk tulis menulis. Jadi santri ya, jangan hanya puas dengan kemampuan lisan, tapi juga hendaknya tulisan. Karena guru-guru kita juga begitu. Coba kiai kita, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, itu Pak Fanan itu terkenal sebagai orator. Pidatonya luar biasa. Beliau mubalek, tapi beliau juga mempunyai buku-buku yang banyak.
Pak Zarkasi ketika menjadi santri di Padang sudah mengarang buku-buku. Yang sekarang buku-buku itu menjadi buku-buku muqarrar, usuluddin, fikih, tajwid, durusul lughah dan sebagainya, dan dicetak ulang ratusan ribu setiap tahun, Masya Allah. dibaca santri-santri, pondok Gontor, cabang dan alumni-alumninya, ya kan? Jadi kalau Anda pengen dikenang dalam tanda kutip abadi gitu, tanda kutip ya, maka menulislah. Ya, orang sepintar apapun tidak menulis, dilupakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian itu di Gontor sudah banyak kesempatan dan kita berkepentingan untuk menghidupkan budaya tulisan selain budaya lisan. Di Gontor budaya lisan luar biasa. Karena kita seminggu tiga kali latihan pidato kan? 3 kali latihan Nah, pidato. sekarang nulisnya ya. Jadi dalam Al-Qur'an juga nun wal qalam wa ma yasturun. Jadi artinya menggabungkan antara ya pena, kemudian juga iqra harus membaca, ada qalam juga ada menulis. Jadi itu begitunya. Perkara pengalaman saya menulis ya sebenarnya tadi dalam rangka untuk memantapkan dan menancapkan pemahaman saya terhadap berbagai wacana, wawasan, keilmuan itu agar lebih mantap saya tulis biar nggak lupa. Iya, begitu nggak lupa. Dan lain bisa membaca. Ya. Sangat inspiratif dan juga seharusnya kita sebagai santri dan guru bahkan ikhwan dan akhwat semua yang di luar yang memiliki kesempatan untuk menulis maka menulislah karena ketika kita menulis dalam tanda kutip tulisan itu akan abadi. Iya, Tulisan iya. itu akan abadi. Masya Allah. Inilah sebagai wujud nyata militansi ataupun pendidikan militansi di Gontor. Pertanyaan sebelum kita break Ustaz terakhir. Iya. Ada ucapan ataupun ungkapan usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Bagaimana pendidikan Gontor menanamkan keseimbangan antara ikhtiar yang maksimal dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, itu kalau dalam tafsir kita sudah belajar sejak kelas 3 intensif atau kelas 4 ketika ayat yang kita pelajari itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikatakan itu adalah mi'rajus sa'adah. Yaitu tangga untuk menuju kebahagiaan dan keberhasilan. Seseorang dalam hal ini memadukan antara ikhtiar dan isti'anah. Ibadah itu dalam artian luas adalah artinya ya termasuk ikhtiar, upaya. Ya kita hanya beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya. Nah, kemudian isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi kita harus memadukan kedua-duanya. Maka di Gontor kita tidak diajarkan hanya untuk pasrah tanpa usaha. Gontor itu menanamkan dinamika yang positif, ya. Di Gontor menanamkan tasawuf yang aktif, yang dinamis. Bukan tasawuf dalam pengertian zuhud, tarkud dunya, kemudian ya'tazil gitu kan ya, yanzawi hanya memperbanyak wirid dzikir untuk dirinya sendiri, itu mungkin baik untuk diri sendiri. Tetapi kita kan juga harus memakmurkan dunia, harus menjadi khalifah. Maka kita kembangkan sedemikian rupa ya kegiatan-kegiatan kita. Di Gontor menanamkan tasawuf dalam artian yang positif. Seperti itu. Maka usaha kita harus maksimal. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa apapun yang kita miliki, yang kita usahakan itu tidak akan berhasil kalau tidak karena masyiatullah. Bahkan kekuatan. Seseorang punya kecerdasan. Kecerdasan itu pun dari Allah. Dia punya kekuatan itu pun dari Allah. Dia punya ilmu itu dari Allah. Karena itu wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semuanya adalah karena masyiatullah. Jangan congkak, jangan sombong. Bapak pimpinan sering mengatakan, berjasalah tapi jangan minta jasa dan jangan merasa berjasa. Jangan merasa berjasa karena apa yang kita lakukan ini harus ikhlas lillah, mendapatkan mardhatillah. Ya, dua-duanya dipadukan itu sudah menjadi doktrin utama di Gontor. Harus mengambil sebab. Fa'atba'a sababah. Zulkarnain itu berhasil menguasai dunia, menaklukkan negeri-negeri karena atba'a sababah. Innallaha idza qada amran ja'ala lahu asbab. Kalau Allah menghendaki sesuatu akan ada sebab-sebab. Maka keberhasilan kata Bapak pimpinan adalah ketika sebab-sebab itu sudah
syarat-syarat dan sebab-sebab itu sudah terpenuhi. Tapi kalau syarat dan sebab belum terpenuhi, ya tidak akan bisa berhasil. Maka wajib mengambil asbab. Jangan menjadi fatalis. Ya, ada sebab-sebabnya. Kalau pengen pinter, ya harus belajar. Pengen dapat penghasilan, ya harus bekerja. Pengen panen, ya harus menanam. Itu adalah sunatullah. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita menentang sunatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Seorang petani, dia punya sawah puluhan hektar, tapi dia tidak mau berikhtiar, tidak mengambil asbab. Dia duduk saja, sawahnya hanya ditumbuhin rumput, tidak mungkin akan panen padi. Maka dia harus menanam padi, memilih bibit yang baik, memupuk, menyirami, dan lain sebagainya. Harus seperti itu. Itu namanya asbab. Nah, kalau sudah seperti itu, pasrahkanlah kepada Allah. Karena kita tidak tahu cuaca, hujan apa tidak. Kita tidak tahu hama, kita tidak tahu musim dan lain sebagainya, panas apa dingin, dan kita nggak tahu. Jangan tahu-tahu ada angin kencang bisa merusak. Disitulah manusia itu harus sadar akan kelemahannya. Apapun yang dia usahakan, tetap dia harus bersandar kepada Allah dan ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah. Masya Allah. Begitulah keseimbangan di antara ikhtiar yang maksimal dan juga jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah, karena semua hal yang kita lakukan di dunia ini atas masyiatullah. Betul. Kita pintar karena masyiatullah, kita bisa memimpin, kita bisa hidup udara segar karena masyiatullah. Masya Allah, ikhwan dan akhwat semua, kita break dulu sebentar dan kita akan kembali beberapa saat lagi. Tetap stay tune di Suara Gontor FM, jaya di udara, abadi di hati, dari Gontor menyapa Indonesia. Kembali lagi bersama kita, ikhwan dan akhwat semua, di Suara Gontor FM, Gontor Podcast, bersama Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Soeharto, MPDI. Kita akan membahas tentang militansi pendidikan Gontor atau pendidikan militansi Gontor. Pertanyaan selanjutnya kita bagi menjadi dua hal, Ustadz. Ini ada dalam perspektif untuk santri dan juga untuk guru-guru KMI. Ahlan. Kita awali dengan santri. Tentunya ketika santri Gontor terjun ke masyarakat dengan berbagai tantangan, bagaimana karakter manusia militan ini berperan dalam menjaga nilai-nilai, adab, dan kebermanfaatan ketika santri langsung terjun ke dalam masyarakat, Ustadz? Baik, terima kasih kepada para santri yang akan kembali ke masyarakat ataupun yang sudah terjun di masyarakat. Ya, tentu saja ketika di masyarakat antum menemukan dunia realita yang berbeda dengan idealita. Ketika di pondok kita belajar idealnya adalah begini-begini, tapi faktanya, realitanya masyarakat seperti itu. Ya, kalau di pondok kita paham arti keikhlasan, tapi kalau di luar semuanya harus dipetung dengan duit umpamanya saja ya. Di pondok kita paham arti ukhuwah, tapi di masyarakat terbiasa orang itu saling menyikut, saling menggunting dalam lipatan dan lain sebagainya. Di pondok kita berbicara hal yang ideal, yang baik, tapi di masyarakat banyak hal-hal yang bersifat pragmatis. Bagaimana mendapatkan keuntungan berapa untuk sesaat, itu aja yang diperjuangkan. Di pondok kita bisa menjaga milieu, bisa menjaga ifah, tapi kadang-kadang di masyarakat dunia itu sedemikian rupa cenderung kepada permisif, serba boleh, hedonis, hidup yang mengejar kesenangan, materialistis dan lain sebagainya. Karena itu masyarakat kita justru membutuhkan antum. Masyarakat kita membutuhkan santri-santri yang punya karakter, yang punya sibogoh, yang punya kepribadian, yang mempunyai jati diri. Maka Bapak pimpinan sering berpesan, yang mahal adalah jati diri. Jangan sampai lepas namanya jati diri. Manusia yang lepas jati dirinya, maka hilang kemanusiaannya. Demikian pula santri yang lepas jati dirinya, akan hilang kesantriannya. Jati diri sebagai santri yang senang ilmu, yang hidupnya untuk beribadah, yang paham arti keikhlasan, pengorbanan, dan perjuangan, yang hidup itu adalah sakral, yang paham bahwa hidup ini dilandasi tauhid, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Semuanya itu adalah nilai-nilai kesantrian yang harus kita miliki. Justru lingkungan masyarakat yang sedemikian rupa membutuhkan kehadiran para santri yang mempunyai sibogoh, mempunyai jati diri.
Maka jangan pernah bosan dan lelah menjadi orang baik, menjadi santri. Antum adalah kompas bagi moral, bagi mental, dan untuk membangun peradaban ini di tengah-tengah masyarakat. Jadilah matahari yang menerangi, menyinari, dan kemudian juga menjadi energi penggerak bagi berbagai macam kehidupan. Itulah sinar matahari. Demikian pula anak-anakku harus bisa menjadi litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Rasul menjadi teladan kita, tapi anak-anakku harus bisa menjadi teladan kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan cara begitu, antum akan menjadi pendidik masyarakat, menjadi kompas bagi gerakan moral dan kebajikan. Terima kasih. Masya Allah, berarti hal yang terpenting dalam santri ketika terjun langsung ke masyarakat adalah menjaga identitas atau jati diri. Jati diri. Jangan sampai sibghah. Jangan sampai kita lupa diri. Iya. Ya, lupa diri ataupun kehilangan identitas kita sebagai santri. Karena bagaimanapun kita adalah santri para kiai. Iya, Itu. betul. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, kita beralih kepada guru Ustadz. Iya. Untuk guru-guru di Gontor maupun guru-guru yang berada di luar, khususnya di Gontor, guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga kuliah, belajar, mengelola berbagai sektor yang ada di pondok, dan juga mayoritas guru masih di usia yang bisa dibilang masih sangat muda. Menurut antum, apa karakter yang sebenarnya ingin dibentuk Gontor kepada guru-guru KMI ini? Ya, terima kasih. Jadi begini, Gontor itu memandang semua santri adalah kader, terlebih guru. Guru adalah santri pilihan yang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk belajar, untuk menyerap lebih banyak nilai-nilai pendidikan dan perjuangan yang ada di Gontor. Maka mereka yang menjadi guru di Gontor adalah orang-orang terpilih. Tapi itu tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Tapi ini kesempatan yang mahal sekali gitu. Maka guru-guru adalah kader. Bagaimana kita mendidik kader? Ya sedemikian rupa. Dididik untuk bisa menjadi leader, menjadi pemimpin, bisa menjadi manajer, sudahlah dengan tugas-tugasnya, bisa menjadi teacher, bisa menjadi pendidik bagi masyarakat. Maka guru-guru dididik di sini sebagai kader pejuang, bukan sekedar guru untuk menyampaikan mata pelajaran di kelas, tetapi bagaimana menjadi guru yang mendidik dengan keteladanannya, dengan ruhnya, dengan jiwanya, dengan semangatnya, sehingga menjadi role model, keteladanan yang nyata bagi anak-anak kita. Jadi wahai para guru, antum adalah teladan utama dalam pendidikan, antum adalah role model, antum bukan sekedar guru biasa, tetapi antum adalah guru kehidupan, antum adalah guru perjuangan. Bersyukurlah menjadi guru. Masya Allah. Ya. Berarti itu dari segi perspektif guru, bahwasanya guru sejatinya adalah kader. Kader. Santri-santri pilihan. Santri pilihan. Yang bukan hanya mendidik dalam kelas, tapi juga guru kehidupan. Guru kehidupan. Ya, jadi karena Gontor terkenal dengan pembelajaran yang menyeluruh, holistik, yang mendidik kehidupan. Iya. Bukan hanya dalam kelas, tetapi lebih daripada itu. Masya Allah. Sebagai penutup, Ustaz, pesan apa yang ingin antum sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, para santri, alumni, ini dalam cakupan luas, agar tetap menjadi manusia yang memegang teguh nilai-nilai dan juga memiliki karakter militan di dalam menjalankan hidupnya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kalau boleh berpesan kepada teman-teman semuanya, para alumni, wali santri, dan siapapun yang menjadi keluarga besar Gontor, gitulah ya. Berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini tentang militansi. Ya. Militansi itu sudah menjadi maziyah, menjadi kelebihan, menjadi identitas bagi pendidikan Gontor. Dalam bidang-bidang lain, santri-santri Gontor mungkin bisa dikejarlah prestasinya oleh teman-teman di luar. Tapi dalam bidang militansi inilah yang menjadi kelebihan santri Gontor. Maka apa yang sudah menjadi kelebihanmu, yang sudah dididikkan oleh pondok kepadamu tentang militansi, semangat yang kuat, pantang menyerah sampai tuntas, ya, itu harus dipertahankan. Itu Gontor ini berhasil
karena diisi oleh orang-orang yang militan. Gontor didirikan pada tahun 26. Kalau pendiri Gontor tidak militan, sudah gulung tikar sejak awal. Karena tantangannya berat, masyarakatnya berat, kita dijajah, masyarakat rakyatnya masih miskin. Kemudian juga demikian, ketika KMI didirikan, hanya 16 yang mau masuk KMI. Kalau para pendidik bukan orang-orang militan, sudah gulung tikar ini KMI. Pada tahun 48 ada serangan dari komunis, orang-orang partai komunis dari Madiun itu yang juga masuk ke pondok, merusak pondok, mencari kiai, pengen membunuh kiai dan lain sebagainya. Kita menghadapi tantangan itu, tantangan Jepang, tantangan Belanda, tantangan 67 dan lain sebagainya. Semua itu telah dibuktikan oleh para pendiri kita dengan militansi, insya Allah persoalan-persoalan berat itu bisa diatasi. Dan ketika pada saat pengembangan kita mendapatkan tanah mantingan 182 hektar tahun 60 dan kemudian direbut oleh BTI Barisan Tani Indonesia yang berafiliasi kepada PKI dan pengen merebut tanah itu. Kalau tidak kita perjuangan dengan penuh militansi, tanah itu sudah hilang. Tidak ada Pondok Putri seolah-olah itu. Itu dengan militansi. Ketika kita mendapatkan janji dari gubernur di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan 1.000 tanah hektar di wilayah sana, kita perjuangkan dengan penuh militansi, tapi urusan panjang akhirnya ada 74 hektar. Tanpa militansi nggak akan jadi rumah sakit Yasmin. Tanpa militansi tidak akan ada Universitas Darussalam yang mendapat predikat unggul akreditasinya. Tanpa militansi kita tidak bisa membuat fakultas kedokteran karena mengalami tahapan-tahapan yang susah, yang rumit, ya. Dan berat gitu kan, dan semua itu ternyata sudah terbukti militansi menjadi senjata yang luar biasa. Maka tetaplah menjadi santri militan dimanapun Anda berada. Itulah maziahmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat sekalian, itulah perbincangan forum ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Suharto MPDI, Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Izinkan kami sebagai host untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan dan juga beliau sampaikan di podcast malam ini. Ikhwan dan akhwat yang kami banggakan, militansi pendidikan Gontor bukanlah kekerasan, bukan kekasaran, tapi makna militansi di Gontor adalah kesungguhan total. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi militansi di Gontor adalah bil quwwah, jiddiyah, wal istiqomah. Santri dididik untuk melakukan sesuatu melampaui standar, tidak asal selesai, tidak sekedar cukup, tetapi unggul dan bermutu. Inilah pendidikan militansi Gontor. Nilai hidup bukan slogan, keteladanan bukan doktrin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam Gontor Podcast pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran pada Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Suharto MPDI atas nasihat dan ilmu yang sangat banyak yang kita semua dapatkan di dalam podcast pada malam hari ini. Saya Akhi Alwan mohon izin dan meminta maaf apabila ada salah kata di dalam podcast ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwan dan akhwat semua, jangan lupa untuk menyimak dan menulis program kita Haya Naktub di Suargo FM di official Instagram kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.